Iya, kembali lagi Oke Zoners di Morning Zone. Masih bersama dengan Om Bur. Oke. Iya. Ini kita masih banyak bahas tentang itu ya Om Bur ya. Piala Asia Piala nih, Asia, sebentar betul, lagi betul. nih ya. Tadi kita udah sempat bahas tentang oleh Romeni, terus kemudian kita bahas full lah ya tentang timnas di segmen tadi ya. Nah, tinggal kita lihat ini ada narasumber juga kita. Ada Bung Abdul Haris atau Bung Ais ya yang sudah standby di Zoom. Nah, ini dia nih. Ya, kita akan bahas-bahas lebih detail lagi tentang kans Indonesia di Piala Asia U20 ya kan, yang satu grup neraka nih bisa dibilang nih ya, karena bareng sama Iran, bareng sama Uzbekistan dan Yaman. Betul, nah, betul. Kira-kira gimana nih Bung Ais, pendapat Bung sendiri terkait soal kans timnas kita nih, Garuda Muda nih? Ya, ini neraka betul-betul ya. Bahkan bisa dibilang neraka jahanam gitu ya. Betul. Karena memang itu satu grup sama juara bertahan Uzbekistan. Kemudian Iran ini kuat dari Persia. Dan Yaman. Yaman kita sudah menjajah kekuatan mereka di kualifikasi. Mainnya di Indonesia hasilnya imbang 1-1. Nah, yang pertanyaan kalau mainnya bukan di Indonesia, di China ini kita berapa? Ini yang menjadi tantangan buat Coach Indra Syafri ya, karena di uji coba kemarin, di turnamen uji coba ya di U20 Challenge Series, kita bisa lihat kita kalah 0-1 dari Yordania, kemudian kalah lagi 0-2 dari Suriah, dan baru menang 4-0 ya atas India. Nah, kalau kita lihat di situ bahwa level kita masih di level India, sementara menghadapi lawan-lawan sekelas Yordania, Suriah yang levelnya mungkin sama seperti Iran, ini akan kesulitan kita. Dan Uzbekistan itu ada lagi di atas Iran. Ini membuat Indonesia tentu jadi tidak diunggulkan ya di grup ini. Ini membuat Coach Indra Syafri harus putar otak bagaimana caranya bisa meraih poin menghadapi 3 tim di grup C ini. Kalau dilihat dari komposisi pemain, Bung Ais, ini memang kan banyak yang belum proven lah dalam tanda kutip ya, untuk kompetisi-kompetisi yang serius nih, maksudnya yang kompetisi bener yang kayak gini gitu. Nah, menurut Bung Ais sendiri, racikan Indra Syafri nanti atau Coach Indra nantinya akan seperti apa sih gitu untuk komposisi pemain? Ya, kalau kita nilai sebetulnya sih belum terbukti ya, karena ini tim kan sudah terbentuk sejak lama juga, udah hampir tahun ya. Mereka mulai dari Piala AFF kemarin, kemudian juga sempat tampil di Toulon Cup tahun lalu bulan Juni, sempat tampil juga di Seoul On Earth Cup ya di Seoul di Korea Selatan, sempat menang lawan Argentina. Tapi kalau kita lihat semakin kesini tim ini di lini tengah ya kehilangan jenderal lapangan ya, ini gaya bermainnya ini tidak memiliki seorang jenderal lapangan, tidak memiliki seorang playmaker. Ini yang jadi kekurangan buat kita, sehingga saat di uji coba terakhir ya menghadapi tim-tim dari Suriah, kemudian juga Yordania lawan India, terlihat sekali kita memang menguasai ball position, tapi saat memasuki sepertiga terakhir final pass-nya ini sering salah, sehingga peluang-peluang yang sudah dibangun dari awal dari belakang ini menjadi terbuang, dan ini yang membuat kita kesulitan ya untuk bisa masuk ke kotak penalti Suriah, kesulitan menghadapi Yordania juga. Nah, ini yang harus segera diperbaiki oleh Coach Indra Syafri, karena di lini tengah kita ada Tony Firmansyah, kemudian juga Welber Jardim, ini gelandang-gelandang pekerja, tapi bukan gelandang-gelandang visioner yang mirip-mirip Tom ya di timnas senior ini, yang memang sangat dibutuhkan buat klub. Kalau melihat komposisi pemain yang tadi kata Bung Ais, kita agak kurang nih di tengah ya Bung Ais ya. Nah, kira-kira mungkin nggak, maksudnya Coach Indra ini lebih condong pakai 3-4-3 atau 4-3-3 Bung Ais kira-kira? Kayaknya dari beberapa kali uji coba ya yang dimainkan selalu pola 3-4-3. Ya, ini kan sebetulnya pola yang memang diselaraskan dengan timnas senior ya, karena sejak
beberapa tahun terakhir sejak masih di tangan Coach Sintayong, tim memainkan 3-4-3 dan ke bawahnya juga ikut main 3-4-3 biar nanti kalau ke atasnya itu jadi lebih mudah. Dan pola itu yang juga dimainkan oleh U20 dengan Tony Firmansyah, Wewer Jardim di tengah, kemudian juga ada Donitri di sayap ya, di sayap kiri. Nah, di depannya mungkin ada Jens Even sebagai gedor ya. Tapi kadang-kadang ya kalau kita nilai ini juga bisa memainkan pola 3-5-2 ya. Kadang-kadang kan Jens Even juga disandingkan dengan Muhammad Ragil di depan atau Arkan Kakak, tapi Arkan Kakak sekarang nggak dibawa ya. Sehingga pilihan strikernya ini cuma 2 striker target man-nya. Kalau nggak Jens Even ya Muhammad Ragil. Nggak akan bergeser ke 4-3-3 gitu kira-kira? Kemungkinan enggak. Karena lawan yang dihadapi ini adalah lawan-lawan yang cukup berat ya. Jika memainkan pola 4-3-3 atau pola 4 back ini resikonya cukup besar. Karena kalau pola 3 back, 3-4-3 ini bisa saat defense ini akan sangat menumpuk pemain di belakang dan di tengah. Sehingga koordinasi akan jadi lebih mudah ya, dan pertahanan jadi lebih solid kalau kita pakai pola 3 back di belakang, 3-4-3 ataupun 3-5-2. Bung Ais, yang menurut Bung Ais nih ya, yang jadi pemain kunci nanti di Timnas U20 nih kira-kira siapa, Bung? Yang patut kita pantau nih pergerakannya? Ya, mudah-mudahan Jens Even ya. Jens Even ini kemarin saat di U20 Series ini dia masih dalam proses pemulihan cedera. Ya mudah-mudahan nanti saat menghadapi turnamen yang sesungguhnya dia bisa tampil maksimal. Selain Jens Even juga ada Doni Pamungkas. Dia memang bermain di posisi back sayap ya, tapi beberapa kali umpan-umpannya ini sangat memanjakan striker. Dan juga di belakang 3 back ini sangat penting perannya, terutama Kadek Arel, kepemimpinan sangat dibutuhkan di pertahanan. Bung, tadi kan kita bahas banyak banget ya persoalan dan problematika timnasnya ini ya, secara tim gitu ya. Nah, kira-kira kalau menurut Bung Ais sendiri, ada nggak sih poin plus yang bisa jadi penentu kemenangan timnas nanti ke depan? Kebersamaan mungkin ya, kebersamaan dan juga mentalitas yang biasanya dibangun oleh Coach Indra. Coach Indra ini pelatih yang dikenal pintar membangun motivasi dan percaya diri pemain. Dia, kita sering temukan ya hashtag semangat pantang menyerah yang selalu dituliskan di akun-akun medsosnya dia ya. Dan beberapa kali sudah terbukti sejak tahun 2013 ya, dia 2012 dia pegang tim sampai sekarang berkali ganti pemainnya. Tapi beberapa kali juga dia membuktikan, dia sempat menang lawan Korea Selatan di 2013 eranya Evan Dimas. Dan kemarin 2024 juga sempat menang lawan Argentina yang di Korea di turnamen coba. Artinya motivasi dan mentalitas yang dibangun Coach Indra Safri ini yang paling menjadi kunci utama buat tim ini ya. Karena kalau secara kualitas individu tentu kita levelnya, kualitas individu mungkin tidak berbeda jauh, tapi kualitas secara tim ini menjadi apa ya, bisa dikatakan masih di bawah pemain-pemain Yaman, pemain-pemain Iran ataupun Uzbekistan. Kalau melihat ini Bung Ais, persiapan timnas kita nih dalam 1 tahun terakhir di era Indra Safri ini, Bung Ais ngeliatnya gimana? Kira-kira bisa nggak sih kita mencapai mimpi atau keinginan Ketum PSSI Erick Thohir yang pengen tuh semua level timnas masuk Piala Dunia, yang mana artinya berarti timnas U20 tuh ditargetin lolos ke Piala Dunia U20. Iya. Minimal semifinal ya? Minimal semifinal Piala Asia berarti Bung Ais ya? Ya, berat sih ya, pastinya berat. Tapi nggak ada yang nggak mungkin. Kita ingatlah waktu 2024 kemarin ya, bagaimana timnas U23 kita di tangan Coach Sintayong juga tidak diunggulkan. Lawan-lawannya berat kan, ada Qatar, ada Australia, dan ada Yordania ya kalau nggak salah waktu itu. Lawan-lawan berat sekali, dan kita berpikir tim ini nggak bakal lolos ke fase berikutnya. Tapi kenyataannya Indonesia lolos sampai semifinal.
Wah, ini nge-freeze nih kayaknya nih, Bung Ais. Iya. Meskipun di final kita kalah, di semifinal kita kalah lawan Uzbekistan ya. Artinya di U20 ini juga kemungkinan untuk bikin kejutan itu masih tetap terbuka meskipun di atas kertas berat. Iya. Di atas kertas ini berat ya, tetapi dukungan supporter dan masyarakat Indonesia mestinya bisa ya menambah semangat dan daya juang nih anak-anak muda ini ya, Bung Ais ya, harapannya gitu ya. Banyak TKI kan di banyak yang nonton nih prediksinya ya di Cina ya. Bung Ais kesana nggak? Kesana nggak? Pantau dari sini aja deh. Kira-kira gimana, Mas Bur? Kalau dari pandangan Bung Ais tadi kan terkait timnas ini kan ya berat ya di atas kertas ya, tetapi memang bukannya tidak mungkin. Kalau dari Om Bur sendiri gimana? Iya betul. Kalau kita mengacu ke timnas Indonesia U23 kan memang waktu itu bisa bikin kejutan ya, bisa masuk ke semifinal setelah ngalahin negara-negara top. Tapi kan emang waktu itu juga kita dibantu sama ini Bung Ais sama tim yang lebih solid Bung Ais ya. Maksudnya kita banyak pemain yang main di luar negeri saat itu, ada Nathan, ada Justin kan, ada Rafael, ada Ivar kan. Jadi keberadaan mereka bisa ngebantu ngedongkrak prestasi timnas Indonesia U23 sampai akhirnya masuk semifinal. Nah, itulah yang saat ini nggak dipunyai oleh timnas U20. Mungkin kalau saya memandang seperti itu ya. Maksudnya kayak Welber bagus, Jens Steffen bagus, tapi mereka nggak disokong oleh pemain yang benar-benar kuat lah gitu. Makanya sih, tapi sih harapannya ya timnas telat sih kemarin ya, naturalisasi itu ya. Ada Dion Max dan tim Gaipens kan yang awalnya di plot untuk U20, cuma karena di prosesnya yang agak terlalu panjang karena reses ya. Betul, karena reses reses DPR, akhirnya ya dua pemain itu nggak bisa main di Piala Asia U20. Ya, cuma sih harapannya ya seperti kata Bung Ais ya, kejutan itu tetap ada, maksudnya peluangnya tetap ada. Jadi ya harapannya kita bisa masuk ya. Harusnya sih ya tim Indonesia ini, timnas Indonesia ini bisa dibilang tanpa beban ya. Karena di underdog ya Bung Ais ya. Betul. Jadi iya kan, dan mereka pasti diremehkan oleh lawan gitu kan. Nah, begitu diremehkan kita kasih nih. Ya kan? betul. Kunciannya kan gitu ya Bung Ais. Iya, dan juga Coach Indra kan pernah bawa tim U19 ya, lolos ke perempat final waktu itu di 2018, meskipun saat itu mainnya di Indonesia. Dan lawannya juga berat juga saat itu. Iya, tapi bisa ya. Bisa. Harapannya ya. Ya kita berdoa bersama nih, mudah-mudahan tembus nih. Jadi kan maksudnya ya ada Coach Indra tuh ada pengalaman ya Bung Ais ya buat bawa timnas Indonesia U19 lolos ke fase gugur. Walaupun saat itu kan apesnya tuh di perempat final ketemu Jepang, makanya kita kalah 2-0 waktu itu ya. Nah, ini kalaupun kita masuk ke fase gugur juga ada potensi kita lawan Jepang kalau nggak Korea gitu. Nah, itu tuh yang jadi catatan juga buat timnas Indonesia U20 di Piala Asia tahun ini. Iya, berat juga ya berarti ya. Lolos grup ketemunya raksasa Asia nih. Oke kan. Nah, lawannya kalau nggak Jepang, Korea, Suriah, kalau nggak Thailand. Maka harapannya sih kali aja bisa lawan Thailand, nggak ada yang tahu. Iya, kalau Thailand tiba-tiba jadi ini ya, tiba-tiba muncul ya. Jadi juara grup atau runner up ya. Benar. Iya. Bung Ais, thank you banget ya Bung Ais nih atas waktunya nih. Mudah-mudahan nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Mungkin nanti sebelum pertandingan dikasih nih kisi-kisi reviewnya nih. Betul. Setuju. Seperti apa komposisi timnya kira-kira nih nanti ya, yang akan dimainkan oleh Coach Indra ya. Bung Ais, makasih banyak Bung Ais atas waktunya. Kita ngobrol-ngobrol lagi nanti. Thank you Bung. Makasih banyak Bung Ais. Waduh, luar biasa nih. Emang tapi masuk akal sih ya. Apa yang disampaikan Bung Ais itu emang benar-benar, ya itu realitanya gitu. Dan ya kita juga nggak tahu ya. Maksudnya Coach Indra ini memang unpredictable sebenarnya ya. Iya, dia bisa membawa tim yang dari nobody jadi somebody juga betul. Gitu. Dan itu memang kepiawaiannya dia dalam memimpin tim dan memimpin tim dan membuat strategi yang ciamik. Ya, karena kan Indra Safri itu jalur langit itu kayaknya. Bener. Dan kalau di Asia Tenggara tuh salah satu, maksudnya pelatih timnas ya salah satu yang terbaik ya. AFF U19 2 kali juara kan. Maksudnya nih track recordnya bagus lah ya untuk kompetisi ya. Betul. Jadi kan Indra Safri juga ini apa maksudnya
Indra Safri lah sosok yang bikin kita ini jadi suka nonton timnas Indonesia kelompok umur gitu. Iya, Dulu bener. kan kita Bener. kayak Bener. timnas Indonesia U19 main, U20 main, kita nggak ada yang peduli. Nggak ada yang gitu. peduli, ya. Tapi semenjak AFF U19 juara tuh di tahun 2013 kita jadi ngikutin terus perkembangannya. Iya, bener. Kan? Jadi ngikutin terus, dan itu di luar prediksi banget. Prediksi. Walaupun memang mainnya di Indonesia waktu itu ya. Indonesia bener. Dan itu kan era Evan Dimas tuh pertama kali kita main tiki taka lah bisa dibilang. Iya. Di tengah ada Evan Dimas, ada Hargianto, di depan ada Muklis Hadi. Main di Sidoarjo kalau nggak salah Di ya. Sidoarjo, Iya. kita di final ngalahin Vietnam saat itu adu penalti. Wah, luar biasa banget. Om Bur, thank you banget buat waktunya. Siap, Oke Zoners, kita ketemu lagi besok ya. Dialog atau pembahasannya masih tetap seru dengan tema yang berbeda pastinya di Morning Zone. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.